Baik, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membimbing presentasi untuk hari ini yang akan presentasikan oleh kelompok 1 dengan judul Konsep Dasar, Fungsi, dan Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan. Anggotanya adalah saya, Shiva, dengan NIM 20018156 dan Arianto dengan NIM 21020100, Hazrul Hazani dengan NIM 21020058, dan terakhir Naufal Atskia dengan NIM 2006097. Baik, untuk table of content dari materi kali ini ada 3, yaitu konsep dasar. Bentar. Kenapa di konsep dasar? Yang kedua adalah fungsi atau proses, dan yang ketiga adalah ruang lingkup. Baik, untuk materi pertama yaitu konsep dasar administrasi pendidikan akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, konsep administrasi pendidikan adalah usaha untuk pengendalian rangkaian kegiatan kependidikan yang terarah untuk mencapai tujuan kependidikan oleh kelompok kerjasama dalam usaha kependidikan. Dengan demikian, administrasi pendidikan bukanlah kegiatan kependidikan. Akan tetapi, kegiatan pengendalian rangkaian kegiatan kependidikan agar berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh sebelumnya. Dan pengertian dari administrasi pendidikan itu sendiri adalah menurut William Morris, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad dan ministrate, yang mana kata at artinya adalah to, dan dalam bahasa Inggris yang artinya ke, dan sedangkan ministrate dalam bahasa Inggris adalah artinya serve, yang artinya melayani, membantu, dan mengarahkan. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa administrasi pendidikan adalah suatu kegiatan yang memberikan pelayanan. Dan pentingnya administrasi pendidikan adalah memberikan penghargaan dalam setiap pendidikan yang berusaha untuk meraih kesuksesan dalam administrasi pendidikan yang dapat menyatukan masyarakat dengan lembaga pendidikan. Oke, untuk tujuan pendidikan atau tujuan administrasi pendidikan akan disampaikan oleh Arianto. Kepada Arianto, persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Shiva. Tujuan administrasi pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Namun juga ada pengelompokan tujuan administrasi pendidikan berdasarkan jangka pendek, menengah panjang. Sasaran administrasi pendidikan adalah manusia, maka pelaksanaannya tidak boleh dapat disertakan dengan ordenil mesin. Sifat administrasinya pun tidak bisa bersifat mekanitis pelaksanaan. Administrasi pendidikan harus bersendikan pada prinsip-prinsip yang sifatnya kooperatif dan demokratif. Kegiatan administrasi pendidikan hendaknya didasarkan kepada satu, tujuan pendidikan atau perkembangan anak didik.
2, adanya koordinasi dalam semua usaha. 3, penggunaan waktu, tenaga dan alat secara efektif dan efisien. 4, partisipasi yang luas dalam menentukan polisi dan program. 5, memindahkan kekuasaan yang sesuai dengan tanggung jawab. Dan keenam, menghindarkan overlapping fungsi. Tujuan administrasi pendidikan dapat dikelompokkan kepada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari administrasi pendidikan adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengolahan komponen instrumental dari proses pendidikan yang meliputi komponen siswa, pegawai guru, sarana atau prasarana, organisasi, pembiayaan, tata usaha, dan hubungan sekolah, masyarakat, agar terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara efektif yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Sedangkan tujuan jangka menengah, administrasi pendidikan mengarah kepada pencapaian tujuan institusional setiap jenis dan jenjang, serta program pendidikan. Sedangkan tujuan jangka panjang administrasi pendidikan adalah tujuan yang disarankan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Baik, terima kasih Baiklah, cukup, Mat. Arianto atas penjelasannya. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang proses administrasi pendidikan yang akan dijelaskan oleh Hasrul Hazani. Kepada Hasrul, dipersilakan. Oke, baik, Kak. Ini yang fungsi dan proses, Kak. Iya, fungsi dan proses. Oke, saya akan menjelaskan fungsi dan proses administrasi pendidikan. Proses administrasi pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengawasan. A. Perencanaan adalah perencanaan merupakan suatu langkah persiapan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. B. Pengorganisasian. Pada dasarnya, pengorganisasian termasuk dalam kegiatan penyusunan rencana untuk menciptakan hubungan kerja antar personal dalam suatu kegiatan organisasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi pengorganisasian merupakan fungsi perencanaan. Dalam perencanaan dilakukan pengelompokan bidang-bidang kerja dalam ruang lingkup kegiatan tertentu. C. Penggerak. Menggerakkan actuating menurut Terry tahun 1977. Berarti merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. D. Pengawasan. Secara umum, pengawasan dikaitkan dengan upaya untuk mengendalikan, membina, dan pelurusan sebagai upaya pengendalian mutu dalam arti luas. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Hasrul Hazani atas penjelasannya. Oke, untuk selanjutnya adalah ruang lingkup administrasi pendidikan yang akan dijelaskan oleh Naufal Askia. Kepada Naufal, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Dr. Hadari Nawawi menyatakan secara umum ruang lingkup administrasi berlaku dalam pendidikan meliputi bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, manajemen administratif.
yaitu kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok bekerja sama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, manajemen operatif, yaitu kegiatan mengarahkan dan membina setiap orang agar dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan dengan tepat dan benar. Menurut Ngalim Purwanto, ruang lingkup administrasi pendidikan dikelompokkan pada 7 kelompok, yakni administrasi tata laksana sekolah, administrasi guru dan pegawai sekolah, administrasi murid atau siswa, administrasi supervisi pengejaran, administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, administrasi perencanaan dan pendidikan bangunan sekolah, dan yang terakhir administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Dalam kegiatan pengelolaan sekolah atau administrasi sekolah, maka ruang lingkup yang harus diketahui adalah yang pertama, administrasi peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi tugas pada masa yang akan datang. Administrasi peserta didik adalah seluruh kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja, serta pembinaan yang kontinu terhadap seluruh peserta didik, agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara kronologis operasional, rentangan kegiatannya dari penerimaan peserta didik baru sampai mereka meninggalkan sekolah. Yang kedua, administrasi personel guru. Administrasi personel adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan yang kontinu para pegawai di sekolah, sehingga guru dan dapat menunjang atau membantu kegiatan sekolah secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Noval Azkia atas penjelasannya. Dengan berakhirnya penjelasan dari Naufal tadi, maka sudah selesai presentasi dari kelompok 1. Jika saya sebagai moderator membuka saran atau kritikan, jadi jika ada yang mau untuk mengkritik atau memberi saran pada presentasi kali ini, silahkan, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, apakah ada yang mau memberi saran atau kritikan? Tidak ada. Baiklah, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami membuka 3 buah. Oh, oke. Siapa ini? Resia Nora? Oke, Resia Nora, Baik. apakah ada yang mau disampaikan? Oh, ingin bertanya, moderator? Oke, baiklah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resia Nora dengan NIM 2232928 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya ingin bertanya kepada kelompok dengan pertanyaannya, bagaimana administrasi pendidikan berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, dan berikan contohnya. Terima kasih. Baik, Resia Nora, apakah boleh kalau pertanyaannya dikirim ke grup, jadi agar bisa dilihat oleh teman yang lain? Baik, moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah Hasim Rahman.
Asim Rahman. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Asim Rahman dari Prodi Penjas Kesrek, sesi 0181. Pertanyaan saya adalah, kegiatan administrasi seperti apa yang harus diterapkan oleh seorang guru dalam program pembelajaran? Lalu, apakah administrasi pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan? Dan mengapa administrasi pendidikan sangat memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan di sekolah? Baik, terima kasih, Nurul. Oke, terima kasih Hasim Rahman. Seperti Resianora tadi, silakan tulis pertanyaannya di grup agar bisa dilihat oleh yang lain dan ibunya juga bisa lihat. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, Dea Melvia Putri, silakan kepada Dea. Baiklah, saya Dea Melviana Putri dari seksi 0181 ingin bertanya, bagaimana jika administrasi pendidikan dalam satu proses pendidikan tidak berjalan dengan baik? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dea Melvia Putri. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebagai moderator meminta waktu kepada teman-teman semua untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman semua. Oke. Mohon maaf sebelumnya, host izin bertanya. Ini yang tampil ini dua kelompok kan? Dari masing-masing sesi satu-satu atau cuman kelompok? Oh, dari sesi 0181 itu yang kelompok 1 hanya saya dan juga Naufal Azkia. Tapi di sesi selanjutnya itu ada 2 orang. Jadi saya kemarin tanya ke yang lain, katanya digabung. Oh, begitu. Oh, Iya. saya pikir yang tampil itu dua kelompok begitu. Soalnya kan waktu pembagiannya beda gitu. Oh ya udah. Oke, makasih host. Iya.
Maaf teman semuanya, yang satu pertanyaan tadi yang cowok siapa namanya? Boleh tolong kirim lagi pertanyaannya ke grup. Hasimah siapa ya tadi namanya? Teman-teman semuanya, sisa waktu Zoom ini sisa 3 menit lebih. Jadi jika berakhir dengan sendirinya, tolong em, izinkan saya untuk kirimkan link baru atau nanti saya infokan apakah masuk ke link yang sama. Oke, terima kasih.